Uang dapat mengubah segalanya. Iya, kalimat itu mungkin seringkali terdengar dimanapun dan dalam kasus apapun. Siapa yang punya uang, dialah yang punya kuasa. Begitulah kira-kira jika seseorang punya banyak uang, sehingga powernya pun semakin kuat. Tak hanya di Indonesia saja, kasus ini pun juga berlaku di banyak negara di dunia. Hanya saja, mungkin intensitasnya berbeda-beda. Sama halnya dengan kasus yang akan kita bahas kali ini, yang merupakan sebuah praktik paling kontroversial yang pernah dilakukan oleh beberapa orang kaya di Cina untuk menggantikan hukuman mereka pada orang lain. Iya, kalian tidak salah dengar. Mereka seolah-olah mempermainkan hukum dengan membelinya dan memberikan hal tersebut pada orang lain. Inilah Ding Zui, keadilan yang bisa dibeli dengan mengkambing hitamkan orang lain. Ding Zui adalah salah satu praktik paling kelam dalam sejarah dunia hukum Cina yang membuat hukum menjadi tidak adil. Ding Zui memiliki arti paku pengganti yang merujuk pada istilah tindakan dari seorang kambing hitam yang telah dibayar untuk menanggung akibat dari kejahatan yang dilakukan pihak lain. Yang mana lagi, ya pasti yang telah membayar mereka. Simpelnya, Ding Zui bagaikan sebuah pekerjaan di mana mereka akan dibayar untuk dapat menggantikan orang lain dalam mengambil alih hukuman atau mungkin dapat dikatakan penjahat pengganti. Bayarannya pun berbeda-beda, tergantung dari kesepakatan. Mungkin saja semakin besar kasus, maka semakin besar bayarannya. Target dari praktik Ding Zui biasanya ditawarkan pada mereka yang memiliki latar belakang kelas ekonomi rendah atau miskin. Para orang kaya ini akan mencari mereka dan menawarkan pekerjaan ilegal tersebut dengan iming-iming bayaran besar, bahkan sampai jaminan finansial bagi keluarganya, meskipun sampai rela menerima hukuman mati yang akan mereka ambil alih. Terdengar miris, tapi begitulah faktanya. Lantas, bagaimana jika pengadilan negara mengetahui kalau itu orang yang berbeda? Ada istilah yang namanya permainan. Kalian mungkin semua tahu akan hal itu. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi ketransparansi dari sebuah sistem hukum. Maka dari itu, kebanyakan Ding Zui biasanya dicari yang mungkin dapat dikatakan sedikit memiliki kemiripan dengan yang melakukan kejahatan. Tapi jika terbukti itu orang berbeda, bisa saja pembatalan keputusan pengadilan akan dilakukan dan memulai ulang proses hukum. Biasanya, hal ini akan dilakukan jika ada tekanan dari publik ataupun media, khususnya di kasus besar. Jika terbukti demikian, semua yang terlibat, baik Ding Zui ataupun orang yang memang bersalah dan antek-anteknya, semua akan menghadapi hukuman. Tapi, itu hanya untuk kasus besar. Bagaimana dengan kasus yang tidak terlihat? Kalian bisa bayangkan sendiri. Tidak ada catatan pasti tentang kapan praktik Ding Zui pertama kali dilakukan. Praktik ini kemungkinan besar telah dilakukan sejak dinasti Ming dan dinasti Qing. Pada masa itu, sistem hukum feodal masih sangat korup dan mudah sekali dimanipulasi oleh orang-orang kaya ataupun orang berpengaruh. Karena hukuman fisik seperti penjara, cambuk, ataupun hukuman mati seringkali dijatuhkan tanpa pengadilan yang adil. Mereka yang memiliki banyak uanglah yang mampu membayar orang lain untuk menggantikan posisi mereka sebagai terdakwa atau terpidana. Dalam banyak kasus, bukti Ding Zui dapat dilihat dari banyaknya penjahat pengganti yang merupakan orang miskin atau tahanan lain yang sering dijatuhi hukuman berat. Namun, itu semua adalah bagian dari sejarah kelam Cina. Kini, Ding Zui mulai berkurang, meskipun masih juga ditemukan pada beberapa kasus. Pemerintah Cina pun katanya sudah mulai melakukan banyak cara untuk dapat menegakkan keadilan yang lebih baik, untuk dapat mengurangi hal-hal kelam seperti Ding Zui ini. Tapi, apakah praktik Ding Zui hanya ada di Cina saja? Menurut informasi, di beberapa negara lain di dunia ini, ternyata ada juga melakukan praktik tidak adil tersebut. Hanya saja dikenal dengan nama yang berbeda, tapi pada umumnya dikenal dengan nama scapegoating. Jadi, hal ini tak hanya ada di Cina saja. Di semua negara pun bisa jadi ada. Mungkin hanya tidak terekspos dan menjadi rahasia umum saja. Bagaimana dengan Indonesia? Kalian bisa menjawabnya sendiri di kolom komentar. Iya, begitulah dunia hukum. Hanya hukum yang maha kuasa sajalah yang bisa dikatakan paling adil seadil-adilnya. Hukum yang dibuat manusia bisa saja masih bengkok, atau malah mereka yang membuatnya sendiri yang melanggarnya. Ding Zui ini salah satu contohnya. Jika berbicara lain, mungkin masih ada banyak lagi.
Bagaimana menurut kalian? Jika ada pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika ada salah dalam penyampaian atau informasi yang kami sajikan, mari kita diskusikan bersama di kolom komentar. Video ini hanya bersifat untuk edukasi semata, tidak ada maksud untuk menjelekkan pihak manapun. Sekian dari kami, dan terima kasih.